Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya anak-anak ibu. Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran selanjutnya. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik dapat menganalisis arah pergeseran kesetimbangan berdasarkan pengaruh konsentrasi zat, suhu, volume, dan tekanan, menyimpulkan dan menyajikan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi arah pergeseran kesetimbangan dengan penuh rasa tanggung jawab, disiplin, kerjasama, dan kreatif. Materi kita hari ini adalah tentang pergeseran arah kesetimbangan yang dipelopori oleh kimiawan Prancis yang bernama Henri Louis Lechatelier, yang dikenal dengan asas Lechatelier. Jika dalam suatu sistem kesetimbangan diberikan aksi, maka sistem akan berubah sedemikian rupa sehingga pengaruh aksi sekecil mungkin. Dengan demikian, akan mencapai kesetimbangan yang baru. Sebelum kita masuk ke materi yang selanjutnya, konsep pergeseran kesetimbangan yang pertama, kesetimbangan dikatakan bergeser ke kanan apabila zat di kanan bertambah atau zat di kiri berkurang, dan sebaliknya. Yang kedua, berdasarkan ketampakan zatnya, kesetimbangan bergeser ke kanan jika warna zat di sebelah kanan lebih dominan, dan sebaliknya. Ada 3 faktor yang dapat menggeser kesetimbangan. Yang pertama adalah konsentrasi zat, suhu, tekanan, dan volume. Yang akan kita bahas yang pertama adalah konsentrasi zat. Jika dalam sistem kesetimbangan diberikan gangguan dengan penambahan atau pengurangan salah satu zat reaktan ataupun produknya, maka sistem akan bereaksi untuk mengurangi gangguan tersebut. Sesuai dengan asas Lechatelier, jika konsentrasi zat ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser meninggalkan zat tersebut atau ke arah yang berlawanan. Namun, jika konsentrasi zat dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah zat yang dikurangi. Untuk lebih memahami hal ini, mari kita simak contoh berikut. Reaksi kesetimbangan Fe3+ ditambah SCN- menghasilkan FeSCN2+. Mula-mula Fe3+ berwarna kuning, SCN- tak berwarna, sehingga menghasilkan FeSCN2+ berwarna merah. Kemudian, larutan yang sudah setimbang ini kita ganggu salah satu zatnya dengan menambahkan atau mengurangi konsentrasi salah satu zatnya. Apa yang akan terjadi ya? Nah, untuk mengetahuinya, mari kita simak contoh berikut. Jika larutan FeSCN2+ yang sudah setimbang ini kita tambahkan dengan Fe3+, maka akan menghasilkan larutan yang berwarna merah pekat. Ini artinya apa? Kesetimbangan bergeser meninggalkan zat tersebut, yaitu ke arah pembentukan produk atau ke kanan. Kemudian, jika larutan FeSCN2+ ditambahkan dengan SCN-, maka menghasilkan larutan yang berwarna merah pekat. Sama dengan hal yang tadi, kesetimbangan akan bergeser meninggalkan zat tersebut, yaitu ke arah pembentukan produk atau ke kanan. Kemudian, untuk larutan FeSCN2+, kita tambahkan dengan NaH2PO4. Apa yang akan terjadi? Ternyata larutan berubah menjadi berwarna kuning. NaH2PO4 menurunkan konsentrasi Fe3+, sehingga konsentrasi ini berubah dan kesetimbangan bergeser ke arah zat tersebut atau ke arah reaktan. Yang kedua adalah pengaruh suhu. Jika sistem kesetimbangan diubah suhunya, akan memberikan reaksi yang berbeda pula dibanding dengan gangguan konsentrasi. Jika suhu diubah, hal ini sangat bergantung pada sifat termokimianya. Menurut Lechatelier, jika dalam reaksi kesetimbangan diubah suhunya, maka sistem akan melakukan tindakan dengan cara meminimalkan pengaruh suhu tersebut. Sehingga jika suhu sistem naik,
atau bertambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah endoterm atau yang bernilai delta H-nya positif. Dan jika suhu sistem turun atau dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah eksoterm. Contohnya, N2O4 menghasilkan 2NO2 dengan delta H sama dengan plus X kilokalori. Dalam termokimia, kita mengenal reaksi endoterm dan eksoterm. Jika delta H positif, maka reaksi ke arah produk bersifat endoterm dan reaksi ke arah reaktannya bersifat eksoterm. Nah, contohnya misalnya ilustrasi gambar dari molekul NO2 dan N2O4 saat setimbang pada suhu 25 derajat Celcius. Dalam gambar terdapat 2 molekul N2O4 dan 4 molekul NO2. Kemudian kita ganggu atau kita ubah suhunya. Jika suhunya diturunkan, ternyata warna juga berubah menjadi lebih terang. Ternyata pada kondisi ini juga terjadi perubahan jumlah molekulnya, di mana N2O4 menjadi bertambah, yaitu 3 molekul dan 2 molekul. Hal ini berarti jika suhu dikurangi, maka kesetimbangan bergeser ke arah eksoterm atau ke arah N2O4. Kemudian, apa yang terjadi jika suhunya ditambah atau dipanaskan? Maka kesetimbangan juga akan berubah. Ternyata hasilnya menjadi lebih berwarna coklat. Hal ini terlihat pada jumlah molekulnya ada perubahan. Yang mula-mula 2 molekul N2O4 berubah menjadi 1 molekul N2O4 semakin sedikit. Sedangkan 4 molekul NO2 berubah menjadi 6 molekul NO2 menjadi lebih banyak. Hal ini sebanding dengan arah pergeseran kesetimbangan, yang artinya jika suhu ditambah maka kesetimbangan bergeser ke arah endoterm atau ke arah NO2. Yang ketiga, tekanan dan volume. Sesuai dengan asas Lichtenstein, penambahan tekanan atau pengurangan volume akan memacu sistem untuk memperkecil pengaruh tekanan dan volume dengan cara mengurangi jumlah molekulnya. Karena perbandingan jumlah molekul sama dengan perbandingan koefisien, sehingga jika tekanan besar, volume kecil, ingat hukum Boyle, tekanan berbanding terbalik dengan volume, sehingga jika tekanan besar dan volume kecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah mol yang lebih kecil atau sigma koefisiennya kecil. Dan apabila tekanan kecil dan volumenya besar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah mol yang lebih besar atau sigma koefisiennya besar. Untuk lebih memahami, mari simak contoh berikut. Kesetimbangan N2O4 menghasilkan 2NO2 dengan delta H plus X kilokalori. N2O4 tak berwarna, 2NO2 berwarna coklat. Dengan ilustrasi gambar seperti berikut. Dan koefisien kanan itu 2 dan koefisien kiri adalah 1. Mula-mula, suatu gas ditempatkan dalam tekanan 1 atm dengan kondisi 12 molekul N2O4, 5 molekul gas NO2. Kemudian tekanannya kita tambah atau dimampatkan sehingga menjadi 2 atm. Apa yang terjadi? Ternyata terlihat pada gambar volumenya juga menurun. Hal ini sesuai dengan hukum Boyle tadi ya. Nah, pada gambar itu terlihat terjadi peningkatan jumlah molekul N2O4 menjadi 13 dan 3 molekul NO2 berkurang ya dari 5 molekul gas NO2. Dari hal ini juga sudah terlihat bahwa jika tekanan ditambah maka akan bergeser ke arah koefisien yang kecil. Koefisien yang kecil itu adalah koefisien dari N2O4 sehingga N2O4 menjadi lebih banyak.
Sehingga jika tekanan kecil dan volume besar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien yang lebih kecil. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.